warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bu dengan saya Sri Hayati, pendamping jenengan ya Bu ya. Iya. Oke, nggak bosen-bosennya Bu dengan ketemu saya Bu. Bosan apa enggak Bu? Bosan. Syukur nggak bosen ya Bu. Terus Bu, ini Bu gimana hari ini? Sehat Bu? Sehat. Sehat ya Bu ya. Sudah masak apa belum? Sudah. Sudah masak apa Bu? Kubis. Kubis ya. Buncis. Oke Bu, sekarang kita memasuki materi pengertian penelantaran Bu. Ya Bu ya. Ya. Pernah dengar kata penelantaran nggak Bu? Ya. Nah, Apa itu? Apa itu? anak yang terlantar. Iya, menelantarkan anak ya Bu. Orang tuanya itu menelantarkan Orang anak. ngurusi anak. Orang ngurusi anak ya Bu. Ini saya langsung saja ya Bu ya. Saya punya lembar kerja tentang satu kisah atau satu kasus yang nyata Bu di daerah kita Bu. Ini nyata banget ya Bu ya. Ya. Saya tak bagi ini Bu tentang anak yang bernama Tasripin Bu. Ya. Ya Bu ya. Sebelumnya Bu kalau misalkan saya ngucap atau ngomong halo, jangan jawab hai gitu ya. Ya. Kalau misalkan saya ngomong hai, jangan jawab halo gitu ya. Ya, Oke. Bu. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Semangat enggak? Semangat. Aja Bu ya, lanjut Bu langsung kasusnya. Kisah Tasripin bocah 12 tahunnya harus menghidupi ketiga adiknya. Coba Bu dilihat satu-satu Bu, dilihat Bu. Saya bacakan saja nih dengan nanti menyimpulkan ya Bu ya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun Bu, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan Bu. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana. Dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup bersebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin ya Bu. Terus Bu, hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola di depan rumahnya. Bu, dari kisah Tasripin, apa yang bisa disimpulkan? Monggo, gimana Bu? Itu bentuk penelantaran anak apa enggak? Ya. Papanya kemana ya Bu? Bapaknya ke Kalimantan. Ibunya Meninggal. punya adik-adik ya Bu ya, 3 adik Bu. Ya Tasripine menjadi tulang punggung ya Bu ya. Tanggung jawab. Baru 12 tahun loh Bu. 12 tahun sih. Oh, kurang mana ini? Ya, coba Bu sudah punya adik 3, harus menghidupi dirinya sendiri dan 3 adiknya. Ya Bu harus
bekerja di sawah menanam padi dan lain-lainnya Bu ya. Intinya sing seharusnya bertanggung jawab orang tuanya atau bapaknya ternyata dilimpahkan ke tas tispin. Itu bentuk penelantaran apa enggak Bu? Penelantaran. Penelantarannya Bu ya. Terus Bu, dari kisah tadi jenengan menyimpulkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Itu bentuk penelantarannya Bu ya. Paham ya Bu ya? Coba dilihat dari pengertian penelantaran anak. Ya Bu ya, saya terangkan sebentar ya Bu ya. Ibu, pengertian penelantaran anak Bu, tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Contohnya rohani Bu, tasripin tadi Bu. Bapaknya Bu, coba memenuhi kebutuhannya apa enggak? Memenuhi kebutuhan sekolahnya apa enggak? Makannya enggak? Terus apa lagi Bu? Semuanya kebutuhan baik psikis, fisik, rohani dan lainnya itu tidak dipenuhi ya Bu ya. Itu bentuk penelantaran anak. Itu kisah nyata ya Bu. Ada di Banyumas daerah kita juga ya Bu ya. Terus nih Bu, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Contohnya tasripin. Ya Bu, bisa menyimpulkan nih Bu? Bisa. Paham ya Bu ya? Nih Bu, di samping flip chart ini Bu ada contoh-contoh penelantaran Bu. Ada berbagai nih Bu. Ya Bu ya? Kita bacakan satu-satu ini Bu. Tidak memberikan makan yang sehat, aman dan bergizi. Itu salah satu contoh penelantaran. Tidak mau diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Kan pada hak kayak Bu ya, haknya anak andolan Bu. Ya Bu ya. Gue kon kerja, gue penelantaran duduk Bu. Kasarnya penelantarannya Bu ya. Terus tidak diizinkan sekolah, itu bentuk penelantaran anak. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak, penelantaran orang Bu. Anak sini kayak orang imunisasi Bu. Anak saya kita usah ngecang gimana Bu. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Saya kita pada aktor ya Bu ya, KPM ke posyandu enggak Bu? Ke posyandu kan ya tiap bulannya. Terus tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Anaknya sakit, orang digawa maring puskesmas ke penelantaran dijor-joran. Ya Bu ya. Kayak bentuk contoh penelantaran. Terus tidak mendukung pendidikan anak. Lah ini dengan orang dukung anak-anaknya pe sekolah SD, pe sekolah biane, pe sekolah kira orang iki bentuk penelantaran anak juga. Terus tidak memberikan kasih sayang. Nyenengke kudu membentuk memberikan kasih sayang ya Bu ya. Terus tidak memberikan perhatian juga, tidak mendengar pendapat anak. Jenengan misalkan ya Bu ya, tidak mendengarkan pendapat anaknya Bu. Ini pada banyak penelantaran anak Bu. Misalkan anaknya pengen berpendapat jenengannya, ya sak bodoh teuing, iku bentuk penelantaran anak. Ya berarti jenengan kalau misalkan anaknya pengen berpendapat, misalkan anaknya mau berpendapat ya diringokna ya Bu ya. Disaring bener apa orang kan misalkan perlu di ayo diringokna ya Bu, aja sama di jenengan lah sak bodoh teuing, ora paringokna lagi. Kalau misalkan jenengan ora aringokna pendapatnya anak pada baik penelantaran anak. Terus juga tidak memberikan kesempatan beribadah. Lah anak Arab sholat kok dilarang-larang. Lah masak bayaran Do, lah cuci piring bayaran Do. Orang pas sholat ramah, pas sholat berapa, gitu kan? Yang mendingan cuci piring baik lah gue salah satu Bu. Salah satu penelantaran anak orang oleh beribadah Bu gue. Ya Bu ya, terus tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Apa ini Bu? Menilai-nilai baik dan buruk kan emang kudu-kudunya anak yang ngerti Bu. Bisa ngerti membedakan perilaku baiknya kayak apa, perilaku buruknya kayak apa. Berarti sebagai orang tua ya kudu main contoh atau memberikan pengertian nilai-nilai baik dan buruk. Terus tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang tua, orang atau berhubungan dengan orang lain. Berarti apa Bu? Orang ngerti unggah-ungguh karo wong tua ya Bu. Karo wong liya inine wong tuake berkewajiban lain pengertian tentang sopan santun karo wong liya, karo wong sing luwih tuwa Bu. Kewajiban wong tua lain ngerti maring anak. Terus ditinggal sendiri ning omah langka wong.
kue ya Bu, terus didiamkan dalam kurun waktu tertentu di jorna ora maeng, ora apa ini nih ya Bu ya, kue pada bae penelantaran anak, terus tidak dipedulikan sama sekali ya pada bae ya Bu penelantaran anak. Bentuk-bentuk atau contoh-contoh penelantaran anak secara ini ya Bu ya, sederhana namanya Bu ya. Jenengan orang ditinggalin rumah, dewekan bae orang diwen makmur, ora diwen apa, pada bae penelantaran anak. Dan misalkan orang diwen kasih sayang pada bae Bu. Dan misalkan anaknya pengen berpendapat ternyata orang diringoknya pada bae penelantaran anak Bu. Paham nggak Bu? Paham. Paham sampai sini? Paham ya Bu ya, ini nih kayak akeh banget contoh-contoh penelantaran nah kayak tadi cerita kisah nyatanya tentang Tasripin ya Bu. Cerita kisah nyatanya tentang Tasripin yang ayahnya ayahnya ke Kalimantan bekerja di Kalimantan ya Bu ya, sama kakak tertuanya, sedangkan beliau punya anak 4 yang masih di Banyumas yang di kampung ya Bu ya. Seharusnya Tasripin sekolah ternyata menyekolahkan atau mengurusi anak ya otomatis ya putus sekolah lah Bu, orang bakal mikir awake dewek. Paham ya Bu ya? Contoh ya Bu ya, ngerti ya Bu ya, paham Bu penelantaran anak ya Bu ya, maksudnya apa ya Bu ya? Nanti kalau misalnya sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya tapi bulan depan ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Misalkan apa namanya? Kalau hari ini kurang paham, ditanyakan bulan depan atau pertemuan selanjutnya. Saya kira tutupan ya Bu ya, sudah cukup ya Bu ya? Sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.